Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wal hamd wa lahul quwwah wal qudrah wal iradah wa ilaihil mustaka wa huwal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhann itsm. Wa la tajassasu. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah sampai detik ini kita masih dianugerahi Allah kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat bersilaturahmi walaupun lewat YouTube ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita di bulan suci Ramadan ini menambah rasa kasih sayang di antara kita. Silaturahmi kita insya Allah menggugurkan egoisme kita. Dengan silaturahmi insya Allah dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkanlah saya untuk sharing tentang bahaya syahwat, ghibah dan fitnah. Ghibah itu sesungguhnya adalah menggunjing, membicarakan keburukan orang lain, membicarakan yang kalau orang itu hadir di depan kita, dia tidak akan senang mendengarnya. Sementara fitnah itu menceritakan atau menuduh seseorang melakukan sesuatu hal yang dia sebenarnya tak melakukan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan ayat yang dibacakan tadi tentang larangan berghibah, larangan fitnah, saat itu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang kami ceritakan tentang sahabat kami memang itu yang sesungguhnya, memang demikian apa adanya?" Apa jawab Rasulullah ketika itu? Rasulullah menjawab, "Kalau kamu menceritakan sesuatu kepada sahabatmu yang kira-kira kalau dia hadir dia tidak senang, walaupun ada pada diri orang yang kamu ceritakan, itulah sesungguhnya ghibah. Kalau kamu menceritakan orang lain yang tidak dia lakukan, itu namanya fitnah." Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lewat pernyataan Rasulullah ini, ya, kita jadi harus betul-betul berhati-hati. Kita harus sangat arif dan cerdas memilih tema pembicaraan, tema perbincangan. Jangan sampai menyerempet membicarakan tentang keburukan-keburukan orang lain. Betapa sebenarnya syahwat menceritakan keburukan orang lain, syahwat menceritakan kejelekan orang lain, itu sesungguhnya berawal dari buruknya hati orang yang membicarakan itu. Orang yang selalu membicarakan tentang keburukan, sesungguhnya itu gambaran bahwa dirinya yang buruk. Orang itu hanya akan mengeluarkan, ya, sesuatu, menghadiahi sesuatu berdasarkan apa yang dia punya. Maka sebagai seorang muslim, berhati-hatilah kita ketika kita berbicara. Jangan jatuh kepada menceritakan kejelekan orang lain. Betapa banyak orang yang hilang kehormatannya, hilang harga dirinya, karena kita menceritakan keburukan. Ya, berapa banyak orang yang
bertengkar, rumah tangga yang hancur, bahkan terjadi sampai perpisahan, perceraian, karena gara-gara pembicaraan kita yang mungkin kita menggibah yang orang lain atau orang terdekat kita merasa sakit hati dengan cara kita berkomunikasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, munculnya ghibah, munculnya fitnah, lagi-lagi ini soal hawa nafsu yang tidak bisa kita kendali. Karena itu kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, kenapa orang melakukan kesalahan? Kenapa orang melakukan kemaksiatan? Kenapa orang melakukan kejahatan? Hal itu terjadi karena dia memperturutkan hawa nafsu, karena dia memperturutkan syahwat. Sebaliknya, kenapa ada orang yang melakukan kebaikan, muncul orang-orang yang soleh, muncul orang-orang yang baik, tidak mau memfitnah, apalagi menggibah. Hal ini disebabkan karena dia mampu mengendalikan syahwatnya. Jadi hati-hatilah kita dengan syahwat kita, sebagaimana Allah memerintahkan kita agar kita menjaga syahwat kita. Di dunia sekarang ini, ya, banyak orang yang melakukan ghibah, fitnah, tapi seolah-olah merasa tidak berdosa. Lihatlah di media-media sosial sekarang ini. Lihatlah di Facebook, di Instagram, ya, di grup-grup WhatsApp itu. Ya, banyak orang menggibah tanpa memperhitungkan apakah ini benar atau tidak. Banyak orang sekedar membaca, ya, belum disaring, langsung di-sharing kemana-mana. Ini ghibah juga ya. Jadi ghibah bukan hanya keluar dari mulut kita. Sekarang ini ghibah itu kita lakukan dengan jari-jari kita. Makanya bacalah berita dengan benar dulu, diselidiki dengan sungguh-sungguh benar atau tidak, disaring dulu, baru di-sharing. Ya. Kalau isinya adalah ghibah, isinya fitnah, kita sudah melakukan dosa. Ya, jadi sekarang ini banyak orang yang seolah sudah menjadi candu. Ya, kalau tidak ghibah, kalau tidak fitnah, tidak senang dia. Jadi dia bahagia, ya, di atas penderitaan orang lain. Itulah bahayanya ghibah dan fitnah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika ada orang yang datang kepada Anda, terus mengatakan si fulan telah menceritakan, menggunjingmu, memfitnahmu, kawan kita tadi mengatakan sampai kami merasa kasihan kepadamu dengan fitnah dia itu. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, jawablah dengan hati yang lapang. Seharusnya dialah yang patut engkau kasihani. Orang yang menceritakan keburukan orang itulah yang patut kamu kasihani, bukan saya. Karena dia melakukan sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sungguh beruntung orang-orang yang bisa menahan lisannya. Beruntunglah orang-orang yang bisa menahan diri dari mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Berlakulah sederhana, jangan berlebih-lebihan dalam berbicara. Tidak semua apa yang terlintas dalam pikiran kita harus kita keluarkan. Ini adalah soal integritas kita. Ini adalah soal kemantapan iman kita. Hati-hati kita ketika ada nafsu yang menyuruh kita untuk menceritakan keburukan orang lain. Kalaupun ada keburukan orang lain, tidak usah tergoda untuk membicarakannya, menyebarkannya kemana-mana. Bisa saja orang berbuat buruk seperti itu karena memang pengetahuannya yang belum sampai, atau karena korban dari pergaulan, atau karena tidak ada yang kondusif, belum ketemu lingkungan yang kondusif, belum ketemu buku yang dia baca, belum ketemu guru yang pantas. Jadi jangan terburu-buru menceritakan keburukan dan kejelekan saudara-saudara kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua orang memiliki kekurangan, ada cacatnya, ada kesalahannya. Kita jangan merasa susah dengan kekurangan orang lain. Jadi munculnya syahwat
untuk menghibah atau memfitnah itu sesungguhnya diawali, didasari oleh nafsu buruk kita yang tidak bisa kita kendalikan. Banyak orang yang ingin menunjukkan ketenarannya, tapi sayangnya dengan merendahkan orang lain. Banyak orang ingin menunjukkan kecerdasannya, tapi dengan membodoh-bodohi orang lain. Nah, ini adalah bagian dari cara yang tidak fair. Kalau kita memang mau maju, tunjukkan integritas kita, tunjukkan prestasi kita. Tidak usah terjebak merendahkan, mengecilkan orang lain. Sebenarnya orang yang mengecilkan orang lain, merendahkan orang lain, ya di dalam dirinya ada sifat dengki. Jadi efeknya adalah kemana-mana. Kenapa orang suka menggibah, suka memfitnah? Karena di dalam hatinya sebenarnya dengki. Ada kesombongan bahwa dia yang paling baik, dia yang selalu benar. Na'udzubillah, ini adalah perbuatan yang sungguh dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setidaknya ada amalan pengendali agar kita tidak kecanduan ya untuk melakukan ghibah ataupun fitnah. Tentu saja yang pertama, perbanyak zikir. Dengan banyak berzikir, hati kita akan terlatih untuk mengeluarkan hal-hal yang baik-baik dari lisan kita. Kita tidak akan tergoda untuk menceritakan kelemahan orang lain. Ini kadang-kadang kita tidak tahan. Ada teman kita yang berbicara dengan orang lain, ya kita langsung telepon. Itu suami Anda sepertinya berselingkuh dengan orang lain. Itu istri Anda sepertinya berselingkuh. Padahal kita tidak tahu persis kenapa mereka bertemu, ya untuk tujuan apa. Tapi itulah, karena lisan kita tidak biasa berzikir, akhirnya yang kita keluarkan itu yang buruk saja. Kemudian untuk menghindari kita, agar kita jauh dari suka ghibah ataupun fitnah, perbanyaklah membaca Quran. Quran ini insya Allah menjadi senjata yang ampuh untuk menghilangkan suka ghibah, suka fitnah. Karena itu Rasulullah SAW suka membaca Quran. Diceritakan bahwa sekurang-kurangnya Rasulullah membaca Quran itu 15 juz dalam satu hari. Begitu dibaca masih kurang, dibaca masih kurang. Itulah insya Allah dengan berzikir, dengan membaca Quran, kita akan dijauhi, dihindari dari suka ghibah, suka fitnah, suka mengatakan hal-hal yang kurang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, perbanyaklah sedekah, perbanyak membantu orang lain. Ya, dengan banyak membantu, insya Allah hati kita lebih tenang, hati kita lebih lapang. Dan yang terakhir, supaya kita dihindari dari penyakit ghibah dan fitnah ini, perbanyaklah ingat kematian. Dalam sebuah syair, dunia ini ya bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Jadi banyak-banyak ingat mati. Ya, lihat diri kita, perjalanan hidup kita. Ya, ingat pada saatnya semua akan berakhir. Tidak usah heran dengan kekurangan-kekurangan orang lain. Orang yang hatinya lapang ketika melihat kekurangan orang lain, dia seperti melihat bunga-bunga yang berwarna-warni. Dunia tidak akan lengkap kalau tidak ada orang-orang yang seperti itu. Kita maklumi saja, kita lapangkan hati kita. Insya Allah dengan pengetahuan ini kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit nafsu-nafsu syahwat untuk menggibah dan memfitnah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.